saya sebagai anggaplah sebagai seorang nabi, ya, lalu mengajarkan sesuatu hal yang tidak berasal daripada Tuhan, itu mempermalukan nama Tuhan namanya. Yesus telah memberikan peringatan kepada kita umat manusia bahwa dari buahnya lah kamu melihat. Saya rasa bahwa semua penduduk dunia ini, bukan di Mars atau di bulan, kita sepaham bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih untuk semua umat manusia. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudaraku, saya membahas video beberapa saat yang lalu ya. Setelah beberapa ya saudara, beberapa saya sebut karena ada lebih daripada satu yang kita lihat di media sosial. RT yang melakukan pembuboiran ya, dan mengusili ya ibadah Kris. Ini teman-teman giliran emak-emak ya. Giliran emak-emak. Saya barusan juga mengupload videonya di YouTube ya. Dan ada komentar dari Suparti 8521. Kasihan kardun-kardun odoh ini gak ngerti kebenaran. Kita punya Pancasila ya benar ya saudara ya. Di dalam video itu ya, nggak usah saya perlihatkan, tetapi saya sudah memperdengarkan dari video saya sebagai bukti juga. Emak-emak itu ya bilang ke sepertinya Kris yang sedang beribadah bahwa hargai dong umat mayoritas ya. Lalu ada terdengar suara emak-emak juga, mungkin dari Kris. Dia bilang tidak ada umat mayoritas di sini. Ya. Jadi kalau kita menggunakan narasi-narasi dan berpikir bahwa bangsa ini milik mayoritas, ya ini sangat disayangkan. Ya. Jujur saya sedikit sedih ya dengan kondisi-kondisi yang terjadi ini. Dan di judul video saya itu saya menulis, ya, apakah ini sebuah ajaran? Kenapa saya bertanya begini saudara? Karena kok ada banyak gitu, bukan cuma satu dua ya. Karena kalau sudah banyak berarti itu ada satu pemahaman ya. Semalam saya live dan mengatakan kepada saudara seiman bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih untuk semua umat manusia. Ketika saya ini mengatakan diri saya bahwa saya adalah nabi, nabi pada zaman dulu adalah nabi yang benar ya, saya berbicara nabi benar dan juga memberikan gambaran tentang nabi yang tidak benar atau nabi palsu. Nabi-nabi Tuhan mewakili Tuhan, kalau saya bisa mengatakan demikian, untuk berbicara kepada umat Israel pada saat itu. Nah kalau saya berbicara, saya mengatakan kepada saudara bahwa saya ini nabi, maka tentunya sikap saya, ucapan saya itu adalah pesan Tuhan. Siapa itu Tuhan? Tuhan yang benar penuh kasih. Mana mungkin saya bisa menyampaikan pesan yang tidak sesuai dari Tuhan? Ya. Pesan yang tidak berasal daripada Tuhan yang benar, orang itu bisa dianggap sebagai nabi palsu. Itu ada di dalam Alkitab. Pada saat kita melihat kisah Elia dan nabi-nabi Baal. Ya. Nah, saya memberikan satu gambaran kepada saudara-saudara semua. Saudara yang punya anak, ketika kita punya anak, kita mendidik di rumah. Kita mengajarinya di rumah, kita mendidik di rumah supaya kelakuannya di luar itu bisa jadi baik. Sesuai dengan harapan orang tua. Ya. Karena kalau misalnya dia punya kelakuan di luar, maka orang akan bertanya, ini anak siapa? Dan yang merasakan dampaknya, dan yang merasakan MALU adalah kita orang tua. Saya pribadi ketika anak saya melakukan hal yang fatal, maka saya akan didik dia dengan luar biasa, agar di luar tidak membuat satu masalah. Tapi kadang-kadang kita sudah mengajar dari rumah, anak itu kadang-kadang juga susah diajar, dan tetap diulang-ulang. Kalau dia melakukan kesalahan, maka kita sebagai orang tua akan jadi MALU. Mempermalukan orang tua. Sama halnya. Kalau kelakuan saya sebagai
eh, anggaplah sebagai seorang nabi, ya, lalu mengajarkan sesuatu hal yang tidak berasal daripada Tuhan, itu mempermalukan nama Tuhan namanya. Yesus telah memberikan peringatan kepada kita umat manusia bahwa dari buahnya lah kamu melihat. Saya rasa bahwa semua penduduk dunia ini, yang bukan di Mars atau di bulan, kita sepaham bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih untuk semua umat manusia, bukan hanya satu golongan. Dan saya sering berkata kepada saudara bahwa yang paling berhak mengklaim diri mereka umat kepunyaan Tuhan yang benar adalah bangsa Israel. Dan yang paling berhak mengklaim diri mereka paling benar dan paling berkenan di hadapan Tuhan itulah mereka. Kita tahu kisahnya. Ya. Hukum Taurat diterima Musa, langsung diberikan oleh Tuhan sendiri. Kita tahu kisah itu. Tetapi adakah mereka mengkafirkan bangsa lain? Enggak ada, saudara. Ya. Dan saya percaya bahwa bangsa Israel mengerti tentang hukum kasih. Dan kita sepaham, Tuhan penuh kasih untuk semua umat manusia. Tetapi kalau saya mengajarkan bahwa Tuhan yang saya sembah khusus untuk saudara, itu perlu dipertanyakan. Ya. Karena itu saudara, dari buahnya kita melihat yang juga disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan yang akan datang menjemput saudara. Di live saya ada banyak orang usoil, saudara, ya, usoil. U-S-I-L. Saya nggak tahu dari mana mereka, ya. Tetapi minimal kita mengerti namanya sebuah toleransi perbedaan, ya. Saya memberikan banyak ilustrasi di live-live saya yang membuat kita bisa memahami konsep ketuhanan yang benar, ya. Biar apa yang saya sampaikan, saudara, ini menolong saudara-saudara seiman bahwa jangan kita ganggu orang. Apapun keimanan dia mau caranya beribadah seperti apa, saudara, biarkan aja. Masing-masing kita punya keimanan, ya. Kita harus tunjukkan diri kita bahwa kita ini adalah seorang yang bertuhan, ya, dari buah, saudara. Kalau ada orang yang uzilin kita, ya itu terserah. Maka saya bertanya, apakah itu sebuah ajaran? Ini pertanyaan saya doang, saudara. Karena apa? Ada banyak lah, ya. Kalau kita merasa terganggu dengan ibadah orang lain, itu perlu dipertanyakan iman kita. Ya, kita ibadah orang Kristen itu, saudara, bukan cuma di gereja. Dan Bang Abu Janda sudah menyampaikan bahwa kalau ibadah di rumah, seperti di sebelah katanya ada musho, kalau kita di kekristenan ada kumpulan rumah tangga, itu dari dulu, saudara. Saudara mau bertanya sejak kapan? Ya dari dulu. Ya, ada sel group kalau di karismatik, ada ucapan syukur, ada hari ulang tahun anak misalnya, ada ibadah-ibadah yang lain. Nah ini nggak perlu izin, saudara. Memang sudah diatur di pasal 29 ayat 2. Sudah diatur. Ya. Ini ibadah-ibadah rumah tangga. Bukan ibadah secara korporat. Ya. Universal. Dengan saudara seiman. Tetapi ibadah-ibadah khusus. Nah orang-orang ini yang saya lihat ini menarasikan, hargai dong umat Mayo. Aduh, miris. Ya, oke. Biar apa yang saya sampaikan memberkati dan menolong saudara seiman, silahkan share agar orang bisa tercelikkan dan boleh sadar akan kelakuan-kelakuan siapapun. Tuhan memberkati.